Apakah kamu tahu dari kelima tokoh musik dunia ini? Ayo dengarkan baik-baik. 1. Johann Sebastian Bach. Tempat lahir Eisenach, Jerman. Tanggal lahir 31 Maret 1685. Tempat meninggal Leipzig, Jerman. Tanggal meninggal 28 Juli 1750. Usia saat meninggal 65 tahun. 2. Antonio Vivaldi. Tempat lahir Venice atau Venezia, Italia. Tanggal lahir 4 Maret 1678. Tempat meninggal Vienna atau Wien, Austria. Tanggal meninggal 28 Juli 1741. Usia saat meninggal 63 tahun. 3. Franz Joseph Haydn. Tempat lahir Rohrow, Austria. Tanggal lahir 31 Maret 1732. Tempat meninggal Vienna atau Wien, Austria. Tanggal meninggal 31 Mei 1809. Usia saat meninggal 77 tahun. 4. Wolfgang Amadeus Mozart. Tempat lahir Salzburg, Austria. Tanggal lahir 27 Januari 1756. Tempat meninggal Vienna atau Wien, Austria. Tanggal meninggal 5 Desember 1791. Usia saat meninggal 35 tahun. 5. Ludwig van Beethoven. Tempat lahir Bonn, Jerman. Tanggal lahir 17 Desember 1770. Dibaptis. Tanggal lahir kemungkinan 16 Desember. Tempat meninggal Vienna atau Wien, Austria. Tanggal meninggal 26 Maret 1827. Usia saat meninggal 56 tahun. 1. Johann Sebastian Bach, tahun 1685 sampai 1750. Alat musik utama, organ, harpsichord, dan biola. Fakta menarik, Bach berasal dari keluarga musisi besar. Dalam silsilahnya, ada lebih dari 50 anggota keluarga yang juga musisi. Ia adalah maestro komposisi musik gereja Lutheran dan dikenal karena kemampuan luar biasa dalam improvisasi organ. Karya terkenalnya termasuk Toccata and Fugue in D minor, Brandenburg Concertos, dan Mass in B minor. Bach memiliki 20 anak dari 2 pernikahan. Beberapa anaknya juga menjadi komposer besar, seperti Karl Philipp Emanuel Bach dan Johannes Christian Bach. Ia buta di tahun-tahun akhir hidupnya dan meninggal setelah operasi mata yang gagal. Musiknya dianggap sangat kompleks, matematis, dan spiritual. Inspirasi utama banyak komposer, seperti Mozart dan Beethoven. Ia dikuburkan di Leipzig, tetapi makamnya sempat hilang dan baru dipindahkan ke gereja Saint Thomas pada abad ke-20. 2. Antonio Vivaldi, 1678 sampai 1741. Alat musik utama, biola. Fakta menarik, dijuluki Il Prete Rosso atau Sang Imam Merah karena ia seorang imam Katolik dan memiliki rambut merah terang. Karya terkenalnya adalah The Four Seasons, salah satu musik klasik paling populer sepanjang masa. Ia menjadi guru musik untuk anak-anak perempuan di panti asuhan di Venesia, dan konser mereka terkenal di seluruh Eropa. Vivaldi adalah virtuoso biola dan sering memainkan musik sendiri dalam konser-konsernya. Ia sempat menjadi terkenal secara internasional, tapi meninggal dalam kemiskinan dan ketidakdikenalan di Wina. Setelah wafat, musiknya nyaris terlupakan selama 200 tahun hingga ditemukan kembali di abad ke-20. Vivaldi menulis lebih dari 500 konserto, termasuk untuk alat musik yang tidak umum, seperti mandolin dan piccolo. 3. Franz Joseph Haydn, 1732 sampai 1809. Alat musik utama, piano, biola. Fakta menarik, disebut sebagai Bapak Simfoni dan Bapak Kuartet Gesek karena dia membantu mengembangkan 2 bentuk musik besar ini.
Haydn menghabiskan sebagian besar hidupnya sebagai musisi istana keluarga Esterházy, sebuah bangsawan kaya di Austria. Ia adalah guru dan teman dekat Mozart, serta mentor Beethoven di awal karirnya. Haydn sangat humoris dan jenaka dalam musiknya. Contohnya, Surprise Symphony yang punya bagian tiba-tiba mengagetkan penonton. Saat wafat, tengkoraknya dicuri oleh orang yang tertarik pada ilmu bentuk kepala atau phrenology dan baru dikembangkan ke makamnya puluhan tahun kemudian. Meskipun hidup dalam sistem bangsawan yang ketat, ia mampu bereksperimen dan menciptakan lebih dari 100 simfoni dan ratusan karya lainnya. Lagu ciptaannya untuk Kaisar Austria, Gott erhalte Franz dan Kaisar, menjadi dasar lagu kebangsaan Jerman saat ini, Deutschlandlied. Wolfgang Amadeus Mozart, 1756 sampai 1791. Alat musik utama, piano, violin, harpsichord. Fakta menarik. Mozart adalah anak ajaib. Sudah bisa bermain piano sejak usia 3 tahun dan menggubah lagu pertama pada usia 5 tahun. Di masa kecilnya, ia berkeliling Eropa dan tampil di depan raja-raja dan bangsawan, termasuk Raja George III dan Marie Antoinette. Ia menulis lebih dari 600 karya musik dalam hidupnya yang singkat, dari simfoni, opera, sonata, hingga musik gereja. Beberapa karya terkenalnya Eine kleine Nachtmusik, The Magic Flute, dan Requiem yang belum selesai saat ia meninggal. Mozart dikenal memiliki memori absolut atau perfect pitch dan bisa menuliskan musik setelah hanya sekali mendengarnya. Ia hidup dalam kesulitan keuangan karena gaya hidup boros, meskipun sangat terkenal di masanya. Mozart meninggal secara mendadak pada usia 35 tahun dan dikuburkan di kuburan umum sederhana, bukan makam khusus. Banyak mitos mengatakan bahwa ia diracun, tapi tidak ada bukti kuat. Requiemnya dianggap sebagai musik kematiannya sendiri. 5. Ludwig van Beethoven, 1770 sampai 1827. Alat musik utama, piano. Fakta menarik, Beethoven mulai kehilangan pendengarannya sejak usia 26 tahun dan menjadi tuli total di usia 44 tahun. Meskipun tuli, ia tetap menciptakan karya-karya luar biasa, termasuk Simfoni nomor 9, Ode to Joy, yang dibuat saat ia sudah tuli total. Ia dianggap sebagai jembatan antara musik klasik dan romantik, membawa emosi lebih dalam ke dalam komposisi. Beethoven dikenal sangat emosional dan keras kepala, dan sering konflik dengan bangsawan dan sponsor musiknya. Ia memiliki kehidupan pribadi yang tragis, tidak pernah menikah dan hubungannya dengan keluarganya rumit. Surat-surat cintanya yang ditemukan setelah wafat menyebut sosok The Immortal Beloved. Identitasnya masih misterius hingga kini. Saat konser perdana Ode to Joy, penonton berdiri dan bertepuk tangan meriah. Tapi Beethoven tidak bisa mendengarnya. Ia harus dibalikkan badan agar tahu mereka berdiri menghormatinya. Pemakamannya dihadiri oleh lebih dari 20.000 orang, menunjukkan betapa ia dihormati bahkan saat hidupnya penuh penderitaan. Kesamaan menarik di akhir hidup mereka. Dari 5 tokoh musik dunia, Bach, Vivaldi, Haydn, Mozart, Beethoven, wafat di Wina, kota penting musik klasik. Sebagian wafat miskin dan sakit, meski mereka sangat berbakat. Musik mereka baru diapresiasi penuh setelah mereka wafat. Terima kasih sudah menonton.